Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Thariqah atau tarekat, amalan yang dilakukan pada hati atau pikiran. Walau tidak ada amalan khusus atau khususiyah, perbuatan yang dilakukan di pikiran dan hati secara keilmuan agama disebut thariqah atau tarekat. Keilmuan agama ada 4 macam. 1. Syariat, amalan yang dilakukan di jasad. 2. Tarekat atau thariqah, amalan yang ada pada pikiran dan hati. 3. Hakikat yang berhubungan dengan ruh. 4. Makrifat yang berhubungan dengan jiwa. Dengan pengertian kalau di agama Islam yang dilaksanakan di jasmani dalam keilmuannya disebut syariat, meliputi tarekat atau thariqah. Iman wilayahnya rohani, dalam keilmuannya disebut hakikat, meliputi makrifat yang disimbolkan dengan warna merah putih. Merah Islammu, putih imanmu, dan hijau Islam sejatimu atau hakikatnya ruh kalian yang telah bersaksi dan berjanji kepada Tuhan kalian. Tarekat atau thariqah banyak macamnya. Kami tidak membahas benar salahnya tarekat atau thariqah tertentu. Yang kami bahas ketuhanannya, karena banyak satu thariqah akan tetapi pengamal yang satu dengan yang lain tidak sama bertauhidnya. Ini atas dasar penelitian kami melalui jendela dunia yang kami miliki, dan ada 4 kelompok jenis tarekat yang dijadikan menjadi satu, akan tetapi dalam tauhidnya tidak mempercayai sifat wenangnya zat yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mutlak hanya wenangnya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan dia disebut host atau imamnya para wali, dan dia merasa dapat menjadikan seseorang menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami tahu, makrifat kepada Tuhan kalau tanpa guru sejati tidak mungkin dapat terbuka tirai penghijab antara diri dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan guru atau guru mursyid hanya sebagai penghantar saja. Yang disebut guru sejati itu gurunya Nabi Adam, atau yang kasih bocoran saat Nabi Adam akan diadu cerdas cermat dengan iblis dan malaikat. Bila ada yang mengaku sebagai wali atau mengangkat dirinya sendiri sebagai walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya hanya pembohong dan sebenar-benarnya pembohong. Apabila ada yang mengaku aku dapat menjadikan wali dan meminta mahar sekian persekian, itu hanya penjual agama saja, dan mungkin tauhidnya Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya sendiri dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dipahami jadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri secara lahir batin. Para pelaku tarekat akan ada karomah yang akan didapatkan bila dilakukan dengan kesungguhan. Akan tetapi juga akan ada rintangannya antara pembelok jalan tujuan
semula yang ingin hanya menuju ridhonya Tuhan, akan tetapi disuguhkan kesaktian-kesaktian atau seperti dapat membaca pikiran orang lain atau mempengaruhi pikiran orang lain dan lain-lain. Dalam pelaku ritual ada tantra kanan, tantra kiri, atau tingkat atas dan rendah, atau tingkat rendah yang dihuni iblis, tingkat tinggi yang dihuni para malaikat dan bersifat berlawanan arah 180 derajat. Sungguh kami kasihan pada Ustadz yang menjadi korban. Beliau salah satu ustadz favorit kami, akan tetapi pikirannya dapat dipengaruhinya dengan diada-adakan bapak ruh, itu tauhidnya tetangga atau bukan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau sibuk mencari sanad ke sana kemari, akan tetapi malah terjerumus dengannya. Cara mudah melihat bersanad dan tidaknya dalam kelompok dapat dilihat dari bagaimana kelompok itu bertauhid, karena baginda sendiri bersabda, apabila kalian berselisih, kembalilah ke kitab suci Al-Quran. Jangan pernah menyelisihi seruan ayat, jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya, dan imani dua sisi ayat yang menunjukkan zatnya Tuhan di atas maupun zatnya Tuhan dekat. Kedua sisi ayat wajib diimaninya. Kalau salah satu ada yang diingkarinya, berarti kelompok itu bertauhid bermata sebelah atau tauhidnya bermasalah. Sungguh zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan zatnya makhluknya. Kata Tuhan kalau dibalik menjadi kata hantu, apabila salah iman pasti yang kalian sembah hantu atau makhluk. Bila salah, meminta maaf dan bertaubat kepadanya. Jangan taruh iman di pikiran atau hati yang dapat dipikirkan atau dibayangkan itu hanya sebatas makhluk saja, dan hidupkan rohanimu, isi dengan keimanan. Bila salah iman, amal ibadah berbalaskan. Wassalam.